Shalom, selamat malam, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita dimanapun kita berada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur jikalau kami malam ini masih diberikan kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini kami berjumpa secara pribadi. Apapun kondisi yang ada, apapun keadaan kami mau terus belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mungkin malam ini ada yang di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Mari bersyukur pada Tuhan. Jangan putus harapan. Berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan kami. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, oh Yesus. Terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan. Mungkin malam ini ada di setiap saudara, mungkin mengalami badai di dalam kehidupan. Percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, kita mampu berdiri di tengah badai itu. Bahkan kita berjalan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Mari dengan iman kita, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, karena Tuhan yang menopang, sebab itu ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir, sebab Kau yang bersamaku, Kau yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus Tuhan.
Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Karenanya kami mau sandarkan setiap beban kami, pergumulan kami di dalam Engkau saja Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang lalai menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita datang pada Tuhan malam ini. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Mungkin di antara saudara malam ini engkau berdoa untuk sesuatu dan Tuhan belum kerjakan, Tuhan belum menjawab. Tapi percayalah dengan imanmu, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Setiap orang yang percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan. Ku percaya, yes. Mari percaya, imani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu.
Mari dengan segenap hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang Mari pegang janji tak Tuhan. pernah Yes. gagal. Kami tahu Tuhan, menjadikanku Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kau tak pernah ingkari janji-Mu di hidupku. Yesus Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tidak pernah Kau melupakan dan tidak pernah Kau melupakan setiap umat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, Engkau bekerja, kuasa-Mu nyata atas hidup kami, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tepat di waktu-Mu ya Tuhan, kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami senantiasa percaya, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Kau saja Tuhan. Sebab itu dengan hati kami percaya, kami mau nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin, Ku rasa amin Tuhan. kuasa yang tak Kami percaya kuasa-Mu Yakin bekerja atas hidup kami. Kau nyata Kami di percaya sini. Tuhan, Kemenangan amin, terjadi di sini. Mari dengan iman bersama nyatakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak kuasa-Mu bekerja terbatas. atas hidup Ku kami. yakin Tuhan, Kau pemulihan nyata di terjadi, sini. kesembuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. terjadi di sini. Ku yakin, Ku yakin Kau hadir di Haleluya. sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu tidak Ku pernah, yakin tidak pernah Kau nyata terbatas. di sini. Kemenangan Haleluya. terjadi di Lebih lagi sini. bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan, Ku ku yakin yakin Kau Ku hadir di yakin, sini. Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata kuasa-Mu di nyata atas sini. hidup kami. Kemenangan Sembah pujian kami malam hari ini bagi Raja di atas segala raja. Layak Tuhan, Ku ku yakin yakin. Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan iman yang teguh kami percaya
Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Ya Tuhan, oh haleluya, haleluya, oh, mari dengan segenap hatimu sembah, haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan, sebab Engkau datang bagi kami, Engkau memperdamaikan Engkau dirimu dengan setiap kami, karena damai sejahtera-Mu itu yang kami perlukan dalam hidup ini. Bapa, terima kasih Tuhan berbicara bagi kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, dan bawa kami mengerti sungguh akan makna dari kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Kita semua tentu bersuka cita karena hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Walaupun saudara kita bersuka cita hari ini, tapi kita juga bersedih karena bangsa ini sedang mengalami banyak pencobaan. Ya, banyak saudara-saudara kita yang lagi terkena bencana. Ya, banyak di antara mereka yang hari ini kehilangan rumah, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan kita melihat ya bahkan mereka kehilangan segala-galanya, saudara. Kalau kita melihat hidup ini adalah satu anugerah, kalau kita masih bisa sampai di penghujung tahun ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama, saudara, apa makna dari kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Saya berdoa supaya kita semua mengerti, ya, supaya tidak sia-sia kita ya boleh merayakan Natal dan tidak sia-sia kita menyambut kedatangan Kristus ke dalam dunia. Mari kita buka bersama dulu, saudara, Yesaya pasal yang kedua. Ya, kitab Yesaya pasal yang kedua, kita lihat. Yesaya 26 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yesaya pasal 26 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca bersama di sana firman Tuhan. Ya, kalau sudah mari kita baca bersama 1, 2, 3. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan memasang tembok ya dan benteng. Ayat berikutnya, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan tetap setia. Ayat yang selanjutnya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa satu saat akan terdengar nyanyian, dikatakan di sana bahwa akan datang waktunya ya Yehuda, tanah Yehuda akan menyanyikan, pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita, dan Tuhan telah memasang tembok dan benteng.
Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa yang paling dibutuhkan oleh manusia di dunia ini, yang pertama keselamatan. Karena itu Yesus datang memperdamaikan kita dengan Allah. Yang kedua, setelah kita ini diperdamaikan dengan Allah, makanya dikatakan Yesus itu adalah Raja damai. Dia tahu saudara, kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak, maka nggak akan ada damai dalam hidup manusia. Orang itu kalau nggak ada damai, ya sama-sama aja berantem. Ya Pak ya? Di sini ada Bapak Ibu yang berantem tiap hari, nggak ada ya? Semua sudah? Tapi kok saya ragu ya ngomongnya damai itu kayaknya agak tidak pede begitu ya. Bapak Ibu, kita semua yang menerima Kristus Yesus, kita menerima damai sejahtera. Apa yang paling penting bagi manusia setelah dia diselamatkan? Yaitu damai sejahtera. Biar orang kaya sekaya apapun, kalau di dalam hidupnya nggak ada damai, buat apa? Amin apa amin? Ya, tapi walaupun kita ini seadanya saja, makan juga sederhana, tapi ada damai, kita lebih daripada pemenang. Amin? Ya. Nah karena itu bagaimana kita terus menjaga damai sejahtera dalam hati kita ini? Saya mau tanya Bapak Ibu, damai sejahtera itu bisa hilang atau tidak? Bisa ya? Yang sering kehilangan damai sejahtera berapa banyak? Tadi katanya bisa hilang, sekarang ditanya nggak ada yang angkat tangan. Ya, yang sering kehilangan damai angkat tangan. Ya udah pulang aja kalau nggak ada. Saya nggak usah khotbah lagi, berarti sudah semua damai terus, ini ngapain lagi dengar khotbah? Ya, kita ini sering kehilangan damai sejahtera, iya Pak ya? Tiap hari bisa hilang nggak? Baru ngomong, tadi ditanya nggak ada yang jawab, sekarang bisa. Ya, tiap hari loh, baru bangun pagi, pengennya damai. Ya, begitu ketemu orang bisa hilang loh damai sejahtera itu. Ibu-ibu ketemu siapa hilang damai sejahtera? Hah? Bapak-bapak ketemu siapa hilang damai sejahtera? Bukan saya yang jawab loh, jawab sendiri loh ini ya. Bener nggak? Ya kadang-kadang kita ini udah mau damai nih, bangun pagi dalam nama Yesus damai. Ya Pak ya? Baru ngomong 2 kata. Ya enggak? Enggak usah ngomong yang aneh-aneh. Kadang suami, gunting di mana ya? Itu bisa bikin berantem loh. Ya? Bener apa bener? Apalagi kita baru bangun pagi itu. Kalau bangun pagi itu hormon stres itu tinggi loh. Makanya nggak boleh makan gula pagi-pagi. Karena gula itu manis. Dia menambah itu kortisol naik. Perhatikan ya. Saudara ya, itu suami tanya gunting bisa ribut. Karena istri yang ditanya apa yang dijawab apa? Bang? Suami nanya gunting mana? Tiap hari itu terus yang kau tanya. Ya nggak ibu-ibu? Ibu-ibu ini mulutnya perlu bertobat memang. Termasuk saya. Ya. Padahal suami nanyanya lain loh. Yang dijawab siapa itu? Bilang gini, saya. Ya, sering kali kita ini bikin hilang damai sejahteranya orang. Bapak-bapak juga kan? Itu namanya manusia. Damai sejahtera itu bisa hilang dari pihak kita. Yesus berkata begini, aku datang membawa damai. Dan damai yang aku berikan kepadamu itu adalah damai yang kekal. Yang melampaui akal pikiranmu. Amin. Jadi dari Tuhan gak pernah habis stoknya. Dari Tuhan gak pernah hilang. Yang bisa bikin hilang adalah siapa? Suami bu. Yang bisa bikin hilang tuh kita. Karena damai dalam hati ini tertutup sama perasaan. Kita gak bisa hidup mengikuti perasaan kita. Perasaan manusia itu berubah. Kalau ada duit senyum, ya enggak? Siapa yang kalau ada duit hatinya seneng? Bertobat. Ya.
Kalau ada duit itu, nyanyi saudara baru bangun pagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Wih seneng banget Bu, iya Tuhan baik. Karena baru ada, emang begitu toh. Ya, nanti kalau sudah duitnya menipis, ya apalagi tiap hari Shopee COD, Shopee COD. Ternyata banyak loh, oma-oma itu langganan Shopee COD banyak. Gak usah angkat tangan. Saya baptis ulang, saya rendam 15 menit nanti. Biar buka mata langsung di rumah Bapak di surga. Ini banyak keluhan anak-anak, banyak keluhan menantu, bahkan cucu. Tiap hari itu Shopee datang, COD, siapa? Oma punya. Ya, sekarang ini oma-oma memang gaul. Ya, bawaannya HP, tapi bisa bikin hilang damai sejahtera itu. Ya, banyak hal saudara yang bisa bikin kita ini damainya hilang. Tetapi dari Tuhan tuh nggak pernah hilang karena Yesus bilang, aku datang membawa damai. Damai yang aku berikan padamu itu kekal dan melampaui akal pikiran. Makanya kita harus jaga. Yang bertugas menjaga itu siapa? Kita. Bagaimana cara kita menjaga? Yang pertama, perhatikan apa yang kita dengar. Amin Bapak Ibu. Karena iman timbul dari pendengar. Pendengaran akan firman Tuhan. Tapi damai sejahtera juga bisa hilang dari pendengaran akan apa? Syaiton yang bicara itu. Kadang suami bisa jadi syaiton, istri bisa jadi syaiton. Ya, orang rumah bisa juga. Apa yang kita dengar itu mempengaruhi, makanya kenapa kita harus banyak dengar firman Tuhan. Makanya subscribe channel Debbie Basir TV. Dengar itu khotbah tiap hari, amin. Di mobil, di rumah, di dapur, dengerin firman. Supaya iman kita kuat, damainya nggak bisa cepet hilang. Ya, belajar mendengar firman. Jangan mau dengar, apalagi kalau ada anak mantu datang. Mak, aku mau cerita, kenapa? Kemarin itu saya dengar. Yang bikin hilang damai udah bilang, udah diem, enggak usah, aku mau dengar firman aja, amin. Kalau ada orang ngata-ngatain saudara, ada saudara, ibu-ibu gini, Bu, saya itu sebulan ini nggak bisa tidur. Darah saya naik, tensi saya naik, jantung deg-degan. Kenapa? Saya itu berantem sama ipar saya. Terus dia kata-katain saya. Sudah berapa lama Bu? Sebulan. Kenapa ibu tidak mengampuni? Ya bagaimana saya bisa mengampuni? Tiap hari saya baca-baca ulang itu yang dia kirim itu. Kata-katanya dia itu. Firman Tuhan bilang, renungkanlah firman siang dan malam. Jangan kau renungkan itu orang punya kata-kata sama kau yang begitu. Amin. Tapi kebiasaannya ibu-ibu itu, orang tua. Ya dia renungkan itu kata-kata yang memang dasar kau, saya tidak menyangka kalau kau ini kelakuanmu begini, gini. Direnungkan itu. Langsung ambil HP, hapus, clear chat. Amin. Dengerin firman Tuhan. Kadang-kadang telinga ini mendengar, turun saudara sampai ke hati, lalu damainya hilang. Makanya saya waktu bawa grup ke Israel, ada umur 80 ikut itu opa-opa. Mereka ini udah gak terlalu bisa dengar. Jadi waktu kita nginep di hotel di samping Danau Tiberias. Tour guide saya tanya, ibu yakin mau nginep situ? Kenapa? Ini hotel baru dibuka sekarang. Ditutup terus. Karena waktu ada bom, rudal jatuh di sebelah hotel. Itu dekat dengan perbatasan Gaza. Gak apa-apa, yang penting sudah dibuka. Kan sudah, saya tetap mau nginep situ. Oke ya Bu. Saya bilang kalau belum waktunya mati, enggak mati. Lalu kita pergi, begitu masuk, dijelasinlah sama manajer hotel. Nanti kalau terdengar alarm, dalam waktu 1,5 menit harus langsung lari ke bunker bawah tanah. Enggak boleh lewat lift. Lari secepat mungkin ke bawah. Begitu selesai, suami saya ingat, dia bilang gini, Say, itu kayaknya kan ada opa-opa itu 3, mereka enggak dengar. Tadi itu mereka dengar enggak penjelasan? Saya bilang, malah aman mereka kalau enggak dengar.
Kadang-kadang gak dengar itu aman loh. Ya, biarin aja, saya bilang gak dengar gak apa-apa. Udah aman, percaya dalam perlindungan Tuhan. Besok paginya saya lagi di kamar mandi jam 7 alarm bunyi. Wih, 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 wih. Suami saya ngomong, "Say, alarm." Iya, aku dengar. Terus kita gimana ini? Saya bilang, kalau kau mau lari silakan lari. Saya gak mungkin lari di kamar mandi. Tapi saya lagi mau menguji kesetiaannya dia. Iya enggak ibu-ibu? Kita perlu uji kesetiaan suami. Karena kadang suami lari sendiri menyelamatkan diri, istri dia tinggal. Iya Pak, iya. Saya melihat di sini nih, kalau dia sampai lari pulang talak 1. Ya, saya uji ini saudara. Kalau mau menguji suami bawa ke Israel. Kalau ada alarm bom, lihat di situ dia lari atau tidak. Ternyata saya keluar kamar mandi, suami saya enggak lari. Puji Tuhan kau enggak lari. Ya, kalau tidak ya. Lalu saya telepon lah itu guide saya orang Israel. "Kamu di mana?" "Saya lari ke bunker ini, Abu nih." "Kenapa kamu lari?" "Soalnya ini alarm saya lihat di Google bukan alarm bom. Tapi alarm gempa bumi. Saya kalau alarm bom tidak lari. Karena kami biasa bom. Tapi Israel nggak pernah gempa bumi, baru kali ini." Saya bilang, kebalikan, kita di Indonesia tiap hari gempa bumi. Malah kalau bom saya lari. Setelah selesai, dia bilang, "Tapi udah aman, ini kami sudah naik lagi." Selesai kita ke restoran. Itu opa-opa 3 lagi ngopi di restoran. Saya bilang sama suami, "Coba tanya itu opa, memang mereka itu lebih dari pemenang." Karena mereka enggak dengar, suami saya datang. "Opa, dengar tadi alarm?" "Hah?" "Dengar alarm? Alarm apa?" Toh puji Tuhan. Mereka ngopi, duduk manis. Yang lain sudah ketakutan lari ke bunker. Ternyata tidak terjadi apa? Jadi yang lebih dari pemenang siapa? Makanya tuli itu juga bagus sebenarnya. Tidak mendengar. Untuk menjaga damai sejahtera, yang pertama, jaga karena iman timbul dari pendengaran. Sebaliknya ketakutan juga muncul karena pendengaran. Tiap hari kita ini kalau baca berita ya, scroll IG tuh, ditemukan mayat. Ditemukan ini pembunuhan, pemerkosaan, prediksi 2026 akan ada resesi, prediksi gini, belum lagi buka, alien akan datang. Aduh, ini otak jadi penuh langsung saudara. Apalagi yang panitia Natal tambah penuh, mikirin seragam. Tapi di sini enggak ya, Natal boleh, enggak usah terlalu alay lebay. Ada panitia yang berantem gara-gara seragam. Saudara, kalau kita ini membuka, melihat berita, dan Tuhan Yesus bilang memang, di akhir zaman engkau akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Akan ada perang, akan ada resesi, akan datang masa yang sukar. Bahkan Tuhan Yesus bilang loh, karena mendengar berita-berita itu akan banyak orang mati karena ketakutan. Bagaimana kita bisa menjaga damai sejahtera? Yang pertama, jaga pendengaran. Yang kedua, pegang teguh firman Tuhan. Biar kita dengar firman, kalau enggak pegang teguh percuma. Firman itu cuma tertabur di atas tanah yang berbatu-batu. Jangan cuma mendengar, tapi pegang teguh firman. Kenapa saudara? Ayat tadi berkata begini, sebab yang hatinya teguh apa? Kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah apa? Ia percaya. Kalau kita berpegang pada firman, hidup kita tuh aman. Kenapa aman? Karena kita berpikir gini, ya udahlah kalau waktunya mati ya mati. Bahkan mati pun adalah sebuah keuntungan. Enggak ada yang bisa membuat hidup kita ini kehilangan damai kalau firman Tuhan yang kita dengar itu kita pegang dan kita taruh di dalam hati.
Kalau mau dengar, lihat berita, lihat keadaan ekonomi, lihat keadaan ini, saya selalu bilang, ya memang kalau sudah waktunya mati, ya sudahlah. Kalau waktunya kiamat, ya udahlah kiamat lah. Ada janji firman Tuhan yang berkata, sekalipun dunia ini berlalu, sekalipun semuanya hilang lenyap, bahkan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api yang besar. Tapi firman Tuhan berkata, orangku yang percaya kepada firman Tuhan, mereka akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Amin saudara? Yes, katakan amin. Apa yang perlu kita takutkan saudara? Kalau hati kita ada firman Tuhan, kita pegang teguh firman itu, ya sudahlah. Seringkali memang enak loh orang kalau pegang firman Tuhan, mau dimanapun. Makanya kadang orang takut, Bu, ibu gak takut ya berangkat ke Israel, ada perang. Saya bilang selama Israel buka ya kita berangkat. Prinsip saya, kalau belum waktunya mati, gak mati. Amin. Ada yang bilang, Bu saya tuh pengen ikut sebenarnya, tapi saya takut mati Bu. Saya bilang, Pak, Bapak nggak usah ikut ke Israel juga. Kalau waktunya Bapak memang mati, di kamar mandi juga kepleset bisa mati. Nggak usah tunggu di Israel kena bom, kejauhan itu. Ya, mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Ada seorang ibu, dia ikut kita dulu yang ke Israel. Tapi tiba-tiba yang waktu itu pesawatnya rusak. Saudara dengar kesaksian saya kan? Ketika pesawat rusak diperbaiki, nah naik lagi pesawat itu. Banyak yang mulai, aduh kita naik pesawat yang diperbaiki ya. Waduh ini sistemnya kan error. Ini kan kayak komputer kadang sudah diperbaiki bisa hang lagi toh. Nah ini pesawat diperbaiki, kalau di atas hang bagaimana? Akhirnya kan ada yang takut, gak jadi berangkat. Saya bilang yang beriman aja yang berangkat, yang takut pulang. Akhirnya 6 orang pulang, gak berani berangkat. Uangnya hilang, tiketnya hilang, angus gak jadi. Mereka gak percaya, saya bilang kalau belum waktunya mati, ndak mati. Ada satu oma-oma, dia pengen berangkat saudara. Udah umur 80-an. Bu saya pengen berangkat tapi anak-anak saya melarang. Jadi saya ndak boleh berangkat sama anak saya harus pulang. Akhirnya dia pulang, sudah gak jadi berangkat. Begitu kami di sana nggak ada apa-apa, pesawatnya juga terbang, tidak ada apa-apa, semua turun menikmati tanah perjanjian. Dia kecewa, dia gelo kan, gelo maksudnya nyesel. Kenapa? Kenapa waktu itu saya nggak ikut aja ya? Kenapa saya pulang? Buktinya juga nggak mati tuh pada berangkat semua. Itu memang tegang saudara waktu itu. Sampai ada suami istri waktu udah naik pesawat, udah mau berangkat lagi, ya, wah suaminya takut banget, ya. Istrinya bilang, Pak, kalau kamu mau ada pengakuan dosa, sekaranglah waktu yang tepat. Kita ini kan naik pesawat rusak. Kalau ada apa-apa sudah diberesi. Suaminya langsung keringat dingin. Keringat karena pesawat, keringat karena tekanan istri juga. Terus saya tanya, jadi Bapak sudah ngaku? Puji Tuhan belum Bu. Saya bilang kalau sudah, Bapak udah mati sekarang. Bukan karena pesawat, disalib istri Bapak. Lalu saudara, ibu itu gak jadi berangkat karena dilarang anaknya takut. Saya berangkat lagi, akhirnya saya berangkat yang tahun depan ibu itu daftar lagi. Bayar lagi dia. Bu saya mau ikut. Tiba-tiba 2 minggu sebelum berangkat Israel dibom. Ibunya telepon lagi, Bu kenapa begini terus? Terus saya ini tetap mau pergi, saya percaya firman kalau belum waktunya mati tidak mati kayak Ibu Dewi bilang. Tapi anak-anak saya melarang saya nggak boleh berangkat. Tapi kali ini saya nekat Bu. Ibu tahu kenapa saya nekat? Saya itu merasa siapa tahu ini perjalanan saya terakhir untuk bisa pergi ke Israel. Jadi saya bilang sama anak saya, kamu mau larang mama kayak apapun, mama tetap berangkat. Kalau Bu Dewi berangkat, mama berangkat. Mama percaya firman Tuhan. Akhirnya dia berangkat saudara. Kami berangkat tetap. Waktu pulang, benar dia dipanggil Tuhan. Saudara, tapi anak-anaknya bilang, aduh ibu puji Tuhan. Yang kedua kami udah gak larang. Karena mama saya itu bilang, kamu jangan larang mama lagi. Siapa tahu ini waktu terakhir yang Tuhan izinkan buat mama injak tanah perjanjian. Mama gak takut. Apa yang bikin orang takut? Kalau kita gak pegang teguh firman Tuhan. Keadaan akan berubah, dunia terus berubah, ekonomi berubah, anak cucumu berubah, mantumu berubah, semua akan berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah.
Pegang itu, yes. Itu yang akan membuat hati kita ini damai sejahtera. Saya nih saudara, kalau menghadapi pergumulan seberat apapun, makanya saya ambil puasa, saya langsung cari firman Tuhan. Tuhan kasih aku firman yang akan aku pegang selama pergumulan ini. Berapa waktu lalu saya ada pergumulan berat saudara. Saya puasa. Tuhan kasih saya firman di Mazmur. Ya, akulah Allah yang mengatur dan berdaulat atas alam semesta, atas segala perkara. Karena itu tidak ada yang mustahil. Saya pegang ayat itu selama dalam pergumulan ini. Saya pegang ayat itu, Tuhan, sedangkan bumi dan alam semesta Engkau yang mengatur. Apalagi cuma masalah dalam hidup saya. Aku imani dan aku percaya waktu saya pegang teguh firman itu. Gak lama saudara, 3 hari saya puasa. Tuhan buka jalan, semuanya selesai. Amin saudara. Kenapa kita seringkali kehilangan damai? Kau tidak mau sungguh-sungguh berpegang pada firman. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya Allah bilang begini, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan, mengerjakan apa yang aku suruhkan kepadanya. Loh, firman itu pribadi. Firman itu ucapannya Allah sendiri. Firman Tuhan itu hidup. Tapi kenapa kita nggak ngalami? Karena kita nggak pegang teguh di dalam hati kita. Imani. Percaya firman Tuhan. Bahwa Allah sanggup bekerja. Firman-Nya itu sanggup melakukan. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Alkitab berkata Tuhan menciptakan bumi, dunia dan segala isinya hanya dengan berfirman. Dia katakan jadilah laut, jadilah alam, jadilah terang, jadilah cahaya, jadi. Kalau firman Tuhan bisa mencipta, kenapa kita nggak percaya pada firman itu saudara? Bahwa dia sanggup bekerja. Hidup saya sampai detik ini, saya bisa menikmati semua yang saya bisa nikmati hari ini. Cuma karena satu, saya berpegang pada firman Tuhan. Saya yakini dan saya imani firman itu terjadi dalam hidup saya, amin. Ada terlalu banyak janji Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan bagi kita. Terlalu amat disayangkan kalau kita tidak pegang firman itu dan tidak mengalaminya. Hidup kita ini singkat. Alkitab bilang manusia hidup 70 tahun. Kalau kuat. Kalau dia lebih kuat lagi 80 tahun. Di sini yang udah 80 berapa banyak? Ada yang 80? Ya. Ini usia emas ini, lansia ini dia boleh masuk di umur berapa? 55 ya? Saya sebentar lagi masuk ya. Tua saya sudah. Ya. Sebentar lagi masuk lansia ini ya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ya. Saudara, Alkitab bilang 70 tahun. 70. Kalau kuat. Karena tidak semua orang sampai 70. Ada yang bisa 80, 90, tapi kebanggaannya sakit penyakit. Jadi kita kalau sudah mulai masuk lansia itu sakit, ya bersyukur aja, memang itu kebanggaannya. Ya, orang kalau umur 40 ketemu, wah masih bangga cerita tentang kecantikan. Iya saya ini ke dokter kulit, tunggu kalau masuk lansia. Kau udah gak cerita lagi tentang skincare enggak. Kalau ketemu, lututku ini loh. Pegel, ene obat sing api, mau dioles-oles tuh, mari lo sakit orang loro lo, ya tak? Ya nggak Bapak Ibu? Ya, kalau sudah mulai memasuki usia, memang kebanggaannya itu sakit penyakit. Tapi kita minta sama Tuhan dan Alkitab Yesus bilang apa? Ternyata ada obat untuk sakit penyakit kita, hati yang gembira, yang penuh damai. Sejahtera itu obat yang manjur. Makanya kalau stres jangan lama-lama, amin. Hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah, mengeringkan tulang. Osteoporosis. Biar kau minum itu susu Anlin 1000 botol. Kalau hatimu tidak damai,
penuh iri hati, sakit hati, kepahitan, kecewa sama anak, tiap hari miso-miso, marah-marah. Itu Alkitab yang bilang, mengeringkan tulang. Tulang kering itu osteoporosis. Ada di Alkitab. Makanya Bapak Ibu, ya apalagi yang sudah usia-usia senja ini, kita ini kan sebentar lagi ketemu Tuhan. Saudara protes kalau saya bilang begini. Kayaknya cuma pendeta, cuma saya yang bisa bilang begini kayaknya. Saya tidak suka loh orang itu kalau khotbah cuma menyenang-nyenangkan orang. Biar orang udah mau mati, udah delek-delek dia bilang percaya Pak, sembuh pret. Mati itu untung kata Alkitab, amin. Buat apa Yesus datang ke dalam dunia? Untuk memberikan satu jaminan keselamatan bagi kita. Makanya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah. Tapi kalau di gereja kita pintar ngomong gini. Kalau sudah menghadapi kematian semua takut. Jangan takut Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut. Karena ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan, amin. Kita nggak perlu takut. Saya nggak suka, saya itu kalau hadapi orang-orang tua saya kasih tahu. Terutama yang memang sudah di ujung-ujung saya bilang jangan takut mati. Mati itu keuntungan ibu. Tapi jangan suruh berdoa minta mati. Ada satu keluarga datang sama saya, Bu Debi. Kami minta tolong ibu doakan mama kami. Mama kami ini sudah tua Bu, masuk keluar rumah sakit, sakit-sakitan terus Bu. Terus ibu boleh nggak datang ke rumah sakit, doakan mama kami Bu, doakan biar dia mati Bu. Saya juga bingung bagaimana bisa pendeta mendoakan orang mati. Masa saya datang dalam nama Yesus, matilah kau. Atau Tuhan cabut nyawanya, nggak bisa. Pendeta nggak boleh melampaui Tuhan, amin. Tapi kita kasih tahu yang benar. Saya bilang nanti saya datang ke rumah sakit, tapi saya nggak akan doakan dia mati, karena mati hidup itu di tangan Tuhan. Saya datang, saya ketemu ibu ini. Ya kalau dia itu udah kepengen mati, enak aja kita tinggal doakan penyerahan kan. Saya ketemu Bu, bagaimana kabar? Baik Ibu Pendeta, jadi Ibu mau didoakan apa? Saya pengen sembuh. Repot ini, yang stres saya saudara. Ya, anak-anaknya, keluarganya minta dia biar mati. Lah dia pengen sembuh, semangat hidupnya tinggi. Jadi saya cuma bilang gini, ya wes mati hidup di tangan Tuhan. Bu, saya mau tanya aja gini. Saya kasih dia firman. Ibu, hidup itu anugerah. Tapi kalau memang Tuhan juga mau panggil kita, itu pun anugerah. Karena banyak orang gak bisa mati loh. Ada yang udah sakit cancer, udah kesakitan banget, minta mati, gak mati-mati. Dia bilang, ibu kalau bisa doakan saya mati, saya sudah tidak kuat ibu menahan sakit ini. Saya gak bisa doakan kamu mati. Sampai dia bilang, saya pernah kepikiran mau lompat dari apartemen saya. Jangan, kamu melawan kedaulatan Tuhan. Saat ini kalau kamu menderita, ingatlah Yesus juga pernah menderita, dagingnya tercabik ketika dia mau disalib. Nah ibu ini saya bilang, ibu percaya mati itu juga untung. Cuma sekarang saya mau tanya ibu, ada nggak yang perlu dibereskan dari hidup ibu? Ibu dulu pernah pergi ke dukun atau apa? Karena kadang orang nggak bisa mati karena begitu. Dia dulu percaya dukun, dikasih susu, dikasih ini sama dukun, minum air. Itu harus diberesin saudara. Karena orang tuh kalau mau mati, setan-setan datang, berebut jiwanya. Saya sih kebetulan belum pernah mati. Tapi saya dengar orang-orang yang pernah mau mati itu ceritanya begitu. Tiap malam setan datang, setan berebut jiwanya loh. Lalu saya itu ngomong ke dia, ibu kalau ada yang perlu diberesin, beresin. Lalu dia cerita, iya saya itu dulu waktu masih muda Bu, saya itu sering ke dukun, saya gini. Ya udah kita beresin ya Bu, minta ampun sama Tuhan, ibu pemberesan nanti saya doakan. Udah saudara, saya doakan pelepasan dia segala macam, saya pulang. Oke Bu, ya semangat ya Bu. Ya kalau Tuhan berkehendak ibu sembuh, pasti sembuh. Amin ya Bu, amin. Berdoa saudara. Saya pulang, besok siangnya keluarganya telepon saya. Bu Debi terima kasih ya Bu. Kenapa? Mama udah dipanggil Tuhan. Saya bilang saya tidak berdoa supaya dia mati loh. Saya cuma mempersiapkan dia.
Kadang orang takut mati. Jangan takut mati. Yesus sudah datang ke dalam dunia menunjukkan jalan bagi kita. Supaya apa? Dia bilang supaya nanti orang yang mati di dalam Kristus, Tuhan bilang dia akan bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan sorga. Cuma Yesus yang bisa memberi kepastian akan jaminan keselamatan. Karena Yesus yang datang dari sorga, dia juga yang bisa menunjukkan jalan ke surga. Makanya tidak ada keraguan dari kita hari ini. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita mengucap syukur dan bersuka cita Bapak Ibu. Karena kita bersyukur Yesus datang ke dalam dunia membawa damai sejahtera. Dia memperdamaikan kita dengan Bapa. Supaya kita juga bisa hidup damai dengan sesama kita. Biarlah di Natal tahun ini, di penghujung tahun ini jangan ada kepahitan. Amin. Kita memasuki tahun yang baru. Dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru. Jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian, jangan ada kekecewaan. Tuhan kami mau buang semua itu yang selama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Kita menyanyi lagu tadi, Penasehat Ajaib. Pak Andi boleh bantu nyanyi Pak ya, biar kita bisa difoto, ada foto saya sama Pak Andi Ambarita juga ya. Diam-diam ngefans saudara. Ya, kita percaya saudara. Dia datang menjadi penasehat yang ajaib bagi kita. Apa yang perlu kita takutkan? Serahkan semua sama Tuhan. Kalaupun ada sakit hati, ada kekecewaan, biar kita bilang Tuhan, kami mau serahkan semua tahun ini, kami mau bereskan hidup kami. Supaya kamu bisa kami masuk tahun yang baru dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru. Bangkit berdiri bersama yuk, katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Engkau Raja damai bagi kami. Mari sambut Dia di hatimu, sambutlah Dia. Buat kedatangan-Mu Tuhan. Engkau Raja damai dalam hidup kami. Karena itu kalau ada hal-hal yang membuat damai itu tertutup, karena kekecewaan, karena kepahitan, karena ketakutan atau apapun, kami mau buang itu di dalam nama Yesus. Karena Engkau yang berkata damai yang aku berikan kepadamu itu kekal dan jauh melampaui akal pikiranmu. Terima damai itu hari ini saudara. Supaya di usia senja kita boleh menjadi berkat bagi anak cucu kita. Kita menjadi orang-orang yang membawa nasihat firman Tuhan. Seperti Kristus yang jadi penasehat ajaib. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Penasehat ajaib.